Saya kaget, nggak taunya di langit-langit yang bolongan itu sekitar setengah meter itu ada perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mas Ian. Hi vlog, welcome to my guys. Kali ini kita kedatangan tamu senior saya. Kebanggaan saya. Iya, seorang pendekar. Petualang. Dari Cisadane. Pendek-pendekan. Langsung aja kita sambut dia. Inilah Bang Dip. Gimana Bang kabarnya? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya, ini kan kita sedang bikin channel itu tentang Cerita misteri. misteri. Oh iya. Punya pengalaman apa menakutkan ketika hidup? Oh dulu pernah saya. Sedikit berbagi cerita tentang pengalaman mistis semasa hidupnya. Ini masih hidup, Mas. Ini masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Iya, masih hidup. Ada cerita apa? Ada cerita. Pengalaman kayak gimana? Saya emang nggak disadari ya. Pertama kali saya bisa ngelihat yang namanya masuk astral tuh. Iya. Semenjak saya kecil. Oh, kira-kira Segini. umur berapa tuh? Kecil-kecil banget. Saya sekitar umur 4 tahun, 5 tahun 4 tahun itu udah bisa ngelihat. bisa ngelihat. Sampai sekarang. Sekarang saya bisa ngelihat. Iya, Maksudnya ini maksudnya masuk asal, makhluk asal. bukan. Maksudnya saya bisa ngelihat. Nah, mau saya ceritain ini nih. Boleh. Serius ya. Dulu waktu saya berkunjung ke rumah saudara saya, umur sekitar 4 tahunan gitu ya. Kalau nggak salah, daerah Bandung, itu masih pedalaman. Jadi waktu itu sekitar jam 7 malam, semua keluarga berkumpul di ruang tengah. Keluarga siapa nih? Keluarga saya. Dan keluarga tetangga dikumpul di rumah tetangganya. Nah setelah itu, namanya masih kecil, Iya. orang-orang dewasa ngobrol masalah orang dewasa, Iya. sehingga saya disuruh masuk ke dalam di kamar belakang. Oh, nggak boleh ikut ngobrol. Karena itu ngomong 17 tahun ke atas saya nggak boleh denger. Waktu dulu 4 tahun. Saya umur 4 tahun, jadi saya nggak boleh denger. Ya udah, jadi masuk aja ke dalam katanya. Saya masuk ke dalam. Di kamar itu saya nggak merasa iseng atau gimana, karena nggak ngerti, masih kecil. Terus saya tiduran rebahan. Setelah itu saya ngeliat ke langit-langit. Setiap rumah-rumah zaman dulu tuh kalau buat penerangan itu kan dibolongin ya. Ada ventilasi buat penerangan, jadi dibolongin biar ada cahaya dari luar di kamar belakang. Sekitar jam setengah 9 saya nggak bisa tidur dari jam 7 itu. Bolak-balik, karena kan kita nggak boleh ke kamar depan yang lagi pada ngobrol itu, orang dewasa itu kan. Terus setelah saya ngeliat ke atas, saya kaget, nggak taunya di langit-langit yang bolongan itu sekitar setengah meter itu ada perempuan. Mukanya mirip banget yang di TV-TV di kuntilanak, yang matanya hitam, ngajak saya, ayo sini, ikut saya. Mau ngapain? Dia ngajak saya minta posisi, ngajak anak kecil gendong. Oh iya. Gini. Oh, kuntilanak kali. Biang itu. Kalau anak makan masih kecil, ini biang. Saya diajakin dari langit-langit itu di sini.
saya ngelihat ini kenapa ada perempuan di atas loteng ya kan. Terus saya langsung lari ke kamar yang orang dewasa pada ngobrol itu. Ma, itu kok di langit-langit kok ada cewek katanya, kata saya tuh ya. Mana ada, pada datang tuh ke langit-langit, mana nggak ada. Oh itu tadi ada. Ma udah saya nggak mau ngeliat ini dan lihat di sini deh, saya di kamar depan aja. Nah dari situ saya tahu itu sebenarnya pas udah dewasa saya sadar yang saya lihat itu sebenarnya nggak mungkin perempuan biasa. Itu perempuan super yang bisa di loteng. Cara-cara perempuan bisa di loteng. Ya. Tapi Nah, setelah itu ketemu lagi nggak Mbak sosok Mbak Pun? enggak ketemu lagi. Pas saya udah dewasa baru saya ngalamin lagi kejadian kayak gitu lagi. Gimana itu? Itu di tempat saya kerja dulu. Di rumah sakit. Saya kan kerja di rumah sakit juga. Iya. Waktu itu saya dinas sama senior saya, namanya anak baru ya. Ada UGD telepon, suruh ambil darah. Saya naik, saya kunci pintu, saya cuci tangan dulu di wastafel. Saya kunci, saya mati, nggak berani matiin lampu karena senior saya lagi tidur. Saya kunci pintu dari luar. Pas saya ambil darah selesai, saya turun ke dalam, saya buka pintu. Pas saya mau naruh sampel yang telah saya ambil tadi, saya lihat kok di dalam ada perempuan. Padahal masih Padahal dikunci. saya keluar itu posisi terkunci. Terkunci. Kenapa dalam? Kok ngadepnya wastafel, diem aja. Iya. Rambutnya panjang. Saya mau ngomong Kenapa sama senior, sekali? kasihan. Ya kan enggak kenapa sudah. Enggak kesan juga enggak. Ini kayaknya kayak tadi kuntil biang lagi nih. Nampak tapi nggak? Ya duduk ya, posisinya duduk. Ngebelakangin saya. Wastafelnya berarti Pokoknya rambutnya panjang, sering sampoan ini bagus soalnya. Nah, bintang sampo. nah di situ saya bangunin senior saya akhirnya karena sampel itu harus dikerjain kan, Iya. karena nggak ditunggu UGD. Saya bilangin, Bang, itu di belakang ada perempuan siapa? Senior saya bukannya berani, astagfirullah, emang ada deh, ayo kita keluar. Dia takut nggak taunya, kita keluar berdua. Ya gimana nih sampel nggak dikerjain? Gimana itu perempuan belum pergi-pergi? Masih siapa sih? Masih di situ, nggak gerak. Ngeliat berdua tuh lihat. Saya doang yang ngeliat. Kamu yang lihat? Yang ngeliat, saya ngeliat masih di situ. Emang ada deh, ada itu ngeliat. Terus itu siapa ya? Teman saya kan takut juga akhirnya gimana? Udah kita nyalain lampu tuh. Pas nyalain lampu, hilang tuh cewek. Akhirnya kita kerjain buru-buru, sampel UGD serahin, langsung kita lapor hasil, kirim hasil, langsung kita tidur di luar satu malam itu nggak di lab. Saking takutnya, kok ada perempuan di dalam lab? Yang dikunci. Posisi terkunci, kita baru masuk, kok di belakang. Siapa itu kira-kira? Kalau bukan Kuntil dia. kuntil biang ya. ngeri. Berarti pengalaman kuntil terus ya? Iya. Apa Masuk ada selain kuntil nggak ada? Kalau ini sih pasien yang cerita pernah ngambil darah juga. Pasien. Dia nanyain begini, Mas, lagi diambil darah begini. Mas, sekitar jam 11 malam. Mas, ini rumah sakit bekas apa sih? Kenapa aku ngomong begitu? Kok saya 2 malam ini digangguin sama anak kecil kalau nggak salah. Jadi hordeng kayak tertutup, di luar hordeng itu lari-larian anak kecil, berisik dia. Ini bekas apa rumah sakit? itu pasien apa keluarga pasien? Pasien yang nggak ditunggu sama keluarganya, jadi tinggal sendiri. Kebetulan tuh VIP, jadi dia ngerasa di rumah sakit itu ada yang ganggu. Itu malam-malam. Tapi tahu nggak itu rumah sakit bekas apa? Ya itu saya sendiri nggak tahu itu rumah sakit bekas apa. Cuman kata orang dulu, itu kan rumah sakit jiwa. Jadi Oh, pasien yang jiwa. meninggal, yang narkoba, meninggal di situ di tempat rumah sakit jiwa. Petugasnya Makanya saya bisa masuk itu karena ada pelayanan. pelayanan jiwa. Berarti banyak ya bang kalau misalkan di ngomongin pengalaman abang tuh banyak banget tentang setan-setan dari itu. Ya, Emang nggak punya banyak. bisa ngelihat sosok astral nggak sih bang? Ya kadang-kadang itu saya nggak sadar, tahu-tahu saya doang yang bisa ngelihat. Teman saya bilangin dia nggak bisa ngelihat.
Tapi kalau kayaknya kalau itu udah dari lahir bisa ya dilatih buat bisa lihat lagi. Berarti Bang gangguannya gangguan gitu doang ya, belum gangguan Tapi dia nggak ganggu sampai fisik gitu. fisik gitu. Oh pernah satu kali. Oh, ada nggak? Ada lagi. Putih. Iya, bukan jadi saya tuh kan tiduran dulu mah kalau petugas rumah sakit mah nggak boleh di kasur, pasti di bangku. Nah, posisi bangku waktu itu malam Jumat tuh, posisi bangku sama meja kan lebih rendah bangku kan. Kita tiduran kita bisa ngeliat kolong meja, Iya benar. bener kan? Pas saat posisi saya lagi tidur, pintu memang saya buka, tahu-tahu ada kain melayang di bawah meja, naik ke atas meja. Posisi saya kan ke atas meja kan nggak ngeliat banget kan, Iya. karena kan Ketutup. ketutup gini kan. Iya. Astagfirullah, tadi lumayan kok tahu naik ke atas meja. Apaan itu? Itu yang paling parah itu saya alami. Pas saya ngeliat itu perempuan nggak ngadep saya, di belakang saya, terus dia begini-gini, rambutnya panjang. Astagfirullah, Berarti deket banget. deket banget itu. Jadi rambutnya agak hampir kena kita, ngebelakangin kita kan. Iya. Saya duduk di meja kan, di bangku. Melambai ke Hampir kena saya, terus dia gini-gini goyang-goyang. Astagfirullahaladzim, apaan sih? Bro, ini apaan? Saya merem-meremin. Kalau teman saya dari luar, Den, dia tuh melek tuh, udah nggak ada, hilang dia. Tapi itu benar-benar posisi kita masih sadar. masih sadar. Bukan rep-rep lah kalau Bukan sih. rep-rep. Bukan. Orang saya nyaut kan, iya. Tapi saya merem, iya. Baru saya melek, teman saya datang, itu hilang. Itu benar-benar goyang-goyang gini. Soalnya rambutnya tuh dekat saya tuh gini-gini dia. Wah, itu benar-benar. Bukan kencing di celana, berak itu. Berak nggak cebok namanya. Itu menyeramkan, Pak. Menyenangkan Banget banget. yang ngalamin sendiri bisa pingsan. Untung Bang ini Kuat lah ya. Gimana kuat kan? Ya nggak pernah sholat juga sih ini yang tuh. Kita juga curiga nih. Punya orang dalam ya. mau Bang merokok. Rokok. Aduh rokok. Lewat kuburan, Iya. motornya mati.